menemukan hal seperti itu, tentu saja Bu Mekar langsung meminta klarifikasi dari suaminya. Halo teman-teman online-nya Mama Yona aka Temon, selamat datang kembali di channelnya Mama Yona. Hari ini Mama Yona akan membahas sebuah peristiwa kecelakaan tunggal Mon yang menimpa sebuah mobil. Dan peristiwa kecelakaan tunggal ini Mon menjadi sangat viral beberapa tahun yang lalu. Penyebab utama dari viralnya peristiwa kecelakaan tersebut Mon adalah dikarenakan korban dari peristiwa kecelakaan tersebut merupakan pasangan selingkuh, alias pasangan yang tidak sah secara hukum maupun agama, yang mana korban dari kecelakaan tersebut merupakan dua orang Mon, laki-laki dan perempuan. Yang laki-lakinya sudah memiliki istri dan juga anak, yang perempuannya sudah memiliki anak tapi sudah berpisah dengan suaminya. Jadi janda si perempuannya. Meski si perempuan ini merupakan seorang single Mon, tapi dia kan sudah menjalin hubungan dengan seorang pria beristri. So bisa dibilang si perempuan ini merupakan seorang pelakor. Saat seorang suami peselingkuh dan juga wanita pelakor ini bersenang-senang di atas penderitaan istri sah, ternyata Tuhan seperti semacam memberikan hukumannya secara langsung Mon. Jadi cerita ini seperti semacam cerita karma dibayar instan atau karma itu nyata. Nah, Mama Yona sendiri sangat tertarik mengangkat cerita ini kembali karena Mama Yona rasa banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Contohnya, selalu hati-hatilah dalam berkendara. Tidak ada salahnya sebagai istri selalu memantau kegiatan dari suami. Jangan jadi suami peselingkuh, jangan jadi pelakor, dan satu lagi, secantik-cantiknya pelakor pada akhirnya nyungsruk juga. Namun sebelum kita masuk ke cerita selengkapnya Mon, Mama Yona mau menginformasikan bahwasanya cerita yang Mama Yona sampaikan ini memang secara garis besar berdasarkan sebuah peristiwa nyata. Namun nama dari korban akan Mama Yona samarkan guna melindungi privasi dari korban ya Mon. Sebagai gantinya Mama Yona akan menyertakan ilustrasi yang menarik sehingga video Mama Yona terasa tetap nyata. Kalau begitu mari kita langsung masuk saja cerita selengkapnya. Sebut saja namanya Bapak Mekar dan Ibu Mekar Mon. Bapak Mekar dan Ibu Mekar ini Mon adalah sepasang suami istri yang hidup berbahagia selama bertahun-tahun mengarungi bahtera rumah tangga mereka. Pun perjalanan rumah tangga mereka semakin terasa lengkap karena mereka sudah dikaruniai dua orang buah hati. Bu Mekar setiap harinya bekerja sebagai ibu rumah tangga Mon. Kegiatannya tentu saja mengurusi semua kebutuhan rumah, kebutuhan anak, juga kebutuhan suaminya. Nah, sementara Pak Mekar pekerjaannya adalah sebagai seorang kontraktor. Dan beliau ini termasuk kontraktor yang sukses Mon. Meskipun pada awal pernikahannya dulu nih Pak Mekar ini belum sesukses sekarang nih Mon ya. Namun Bu Mekar dengan setia menemani Pak Mekar meniti karirnya sedikit demi sedikit sampai akhirnya Bapak Mekar sukses menjadi kontraktor besar itulah. Nah, salah satu bentuk dari kesuksesan Pak Mekar ini Mon adalah dengan beliau bisa membeli sebuah mobil baru, mobil CR-V berwarna putih. Nah, menurut sang istri, Pak Mekar ini Mon sebagai seorang suami dan juga bapak, orangnya sangat baik, sangat sayang kepada istri dan juga anak-anaknya. Pokoknya Bapak Mekar ini bapak apel banget lah Mon. Bahkan ketika sedang berkumpul dengan keluarganya gitu Mon, seringkali Bapak Mekar ini mengatakan kepada anak sulungnya bahwa Bapak Mekar ini bekerja keras untuk mendapatkan banyak uang. Tujuannya supaya nanti anaknya sudah besar, dia bisa menyekolahkan anaknya ke sekolah yang bagus sampai nanti si sulung ini bisa menjadi seorang dokter. Nah, kalau Bu Kumbang sendiri Mon adalah seorang istri yang begitu sangat mempercayai suaminya. Sama kayak Mama Yona. Di mana Bu Kumbang ini Mon tidak pernah sekalipun membuka-buka HP suaminya. Bu Kumbang pun sama sekali tidak pernah ingin mengetahui aktivitas apa saja yang sudah dilakukan sang suami ini di dalam handphonenya Mon. Bahkan saat suaminya seringkali pulang larut ketika bekerja. Ketika sang suami sudah memberikan kabar, Bu, ini Bapak belum bisa pulang cepat ya. Bapak masih harus mampir dulu ke suatu tempat. Nanti kalau kegiatannya sudah selesai, Bapak langsung pulang. Percaya aja Bu Mekar ini sama omongan dari suaminya. Bu Mekar sangat memaklumi pekerjaan dari suaminya dan tidak ada rasa curiga sama sekali.
Hingga akhirnya Bu Mekar menyadari ada perubahan sikap pada suaminya. Hal ini dimulai dari suaminya yang semakin sering pulang larut malam. Kalau biasanya sang suami seringkali memberikan kabar ketika pulang larut malam, akhir-akhir itu sang suami tidak pernah memberikan kabar lagi ketika dia pulang larut malam. Bu Mekar juga menyadari handphone suami yang memang tidak pernah disentuhnya itu juga mulai dipasangi password supaya semakin tidak bisa lagi untuk dibuka oleh Bu Mekar. Dari situ sebenarnya sudah mulai muncul perasaan curiga dari Bu Mekar, kok suami mulai ada perubahan sikap nih. Kenapa ya? Tapi tidak ada kepikiran sama sekali dari Bu Mekar bahwasanya sang suami ini kemungkinan memiliki wanita lain. Hingga suatu hari saat Bu Mekar ini sedang membersihkan perangkat kerja dari suaminya, Bu Mekar menemukan fakta bahwasanya sang suami baru saja dari tempat karaoke dan juga menemukan tiket pembayaran kamar dari sebuah hotel. Menemukan hal seperti itu tentu saja Bu Mekar langsung meminta klarifikasi dari suaminya. Dia pun datang dengan membawa bukti tiket yang dia temukan saat membersihkan peranti kerja dari suaminya. Tentu saja terjadilah cekcok antara Bu Mekar dan Pak Mekar ini perihal penemuan tersebut. Dari percekcokan tersebut muncullah nama Mbak Bunga. Dan sadarlah Bu Mekar bahwasanya ternyata Bapak Mekar sudah memiliki hubungan lain dengan wanita yang bernama Mbak Bunga ini. Bu Mekar marah, sedih, kecewa jadi satu. Dia kayak nggak percaya kalau suaminya bisa melakukan perselingkuhan semacam itu. Sang suami pun mengaku salah kepada Bu Mekar, meminta maaf, mengaku hilaf, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Sama halnya dengan Mbak Bunga yang dihubungi melalui telepon. Di dalam telepon, Mbak Bunga yang berkomunikasi dengan Bu Mekar, dia mengaku kalau dia salah dan juga meminta maaf karena sudah menjalin hubungan dengan suami Bu Mekar. Nah, setelah peristiwa cekcok dengan sang suami tersebut, tentu saja hati Bu Mekar terasa sedih, Maka dia mencurahkan rasa sedihnya kepada sang kakak ipar. Berceritalah ini Bu Mekar kepada kakak iparnya, kalau sang suami sudah berkhianat dengan seorang wanita yang bernama Mbak Bunga tadi, yang merupakan seorang pemandu lagu atau LC di sebuah tempat karaoke. Nah, satu kalimat yang terucap dari Abu Mekar ini, dia mengatakan kepada kakak iparnya bahwasanya tidak apa-apa sang suaminya selingkuh, yang penting enggak ditinggal mati. Itu katanya Bu Mekar kepada kakak iparnya, Enggak apa-apa loh Bu Mekar diselingkuhin sama Pak Mekar, yang penting enggak ditinggal mati aja katanya. Setelahnya Bapak Mekar kembali menjalani aktivitas seperti biasa, Beliau kembali bekerja seperti biasanya. Namun, sang istri yang sedang menunggu di rumah tiba-tiba mendapatkan kabar bahwa sang suami mengalami kecelakaan. Masalahnya, kabar yang diterima oleh Bu Mekar ini seperti serangan bertubi-tubi, Dia mendapatkan kabar sang suami kecelakaan, meninggal di tempat, dan yang lebih menyakitkan, suaminya tidak sendirian di dalam mobil saat dia sedang kecelakaan. Ternyata sang suami sedang bersama Mbak Bunga, selingkuhannya tadi, Selingkuhan yang sudah mengaku salah, meminta maaf, dan juga berjanji tidak akan menjalin hubungan dengan suaminya lagi. Ternyata suaminya pamit kerja, bukannya kerja. Mereka pergi ke suatu tempat bersenang-senang, menghabiskan waktu bersama. Pas pulang dari tempat bersenang-senang itu, mobil yang mereka kendarai melaju sangat kencang, menabrak pembatas jalan dan berguling-guling melewati perkebunan milik warga yang bentuk perkebunannya itu menurun, sehingga mobilnya hancur ringsek. Pada saat mobil berguling jatuh, sang suami terpental keluar dari mobil dan langsung meninggal dunia di tempat. Sementara si wanita Mbak Bunga ini sempat terjepit badan mobil. Warga yang melihat peristiwa tersebut pun banyak sekali yang mencoba membantu mengeluarkan Mbak Bunga dari dalam mobil tersebut, Karena warga nggak tahu kalau Mbak Bunga itu pelakor. Kalau tahu wanita yang ada di dalam mobil itu pelakor, mungkin ya tetap dibantu sama warga. Warga sana soalnya baik-baik. Nah, akhirnya Bapak Mekar dan Mbak Bunga ini langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Nah, Mbak Bunga ini keadaannya betul-betul sangat parah, luka di sekujur tubuhnya. Bahkan dia harus langsung masuk ke dalam ruang ICU. Nah, ketika keluarga dari Mbak Bunga ini ditanya, apakah keluarganya tahu kalau Mbak Bunga ini menjalin hubungan dengan pria yang sudah beristri? Ternyata keluarganya tidak tahu menahu apa yang sudah dilakukan Mbak Bunga. Bahkan
Keluarganya menjawab mereka tidak tahu kalau Mbak Bunga ini pun bekerja sebagai seorang LC atau pemandu lagu. Karena memang Mbak Bunga ini dikenal sangat tertutup orangnya, Mon, apalagi soal pekerjaannya. Nah, Mbak Bunga sendiri tidak tinggal bersama orang tua ataupun keluarganya. Dia ngekos di daerah yang dekat dengan tempat kerjanya. Nah, pulangnya pun setiap 1 minggu sekali biasanya. Nah, kembali lagi kepada sang istri. Nah, sang istri merasa sangat sedih atas kehilangan sang suami. Meskipun dia tahu kenyataan bahwasanya sang suami ini kecelakaan setelah bersenang-senang dengan wanita simpanannya tersebut, Habis bersenang-senang dengan wanita lain, belum sempat minta maaf sama sang istri, sebelum sempat mengakui kesalahan langsung menghadap sang ilahi. Namun, dalam kenangan sang istri, baginya suaminya tetaplah sosok orang yang baik, yang sangat menyayangi keluarganya, dan juga selalu bekerja keras untuk keluarganya. Sang istri pun selalu mengulangi kalimatnya, padahal aku sudah bilang, gak apa-apa ditinggal selingkuh, yang penting gak ditinggal mati. Namun ternyata, Tuhan berkehendak lain. Jadi gimana menurut kalian, Kalau menurut teman-teman online-nya Mama Yuna, kira-kira pelajaran apa nih yang bisa kalian ambil dari peristiwa kecelakaan maut yang menimpa pasangan tidak sah ini, Selain yang tadi Mama Yuna sebutkan di awal ya. Atau mungkin kalian mau menambahin cerita yang kalian tahu lebih banyak dari apa yang Mama Yuna sampaikan, boleh banget kalian tuliskan di kolom komentar ya, Jadi itu tadi cerita Mama Yuna hari ini. Mama Yuna mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak sudah menonton video Mama Yuna hari ini. Sampai ketemu lagi di video Mama Yuna selanjutnya. Dadah!